Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita hormati Bapak Baik dan Habib Reza, manajer dari Palembang, Pak Ustaz Muhammad Razi, insyaallah akan guru-guru kita, insyaallah panjang umur sehat afiat. Insyaallah kita semua juga yang hadir istiqomah di dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urusan kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Insyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Dari tadi hujan, Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu karena tadi dari Tanjung Baru ya. Maghrib tadi di sana hujan-hujan karena sudah ada janji, jadi kita datang. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada masalah hujan, Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita yang namanya hujan ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tetes hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika turunnya hujan itu waktu termasuk istijabatul doa, waktu yang diijabahkan doa. Karena termasuk kata Nabi SAW, ketika hujan turun pintu langit Allah buka. Jadi kalau kita doa cepat sampai. Makanya kalau hujan yang pertama yang diingat itu jangan jemuran atau kenangan, tapi harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kayak menyadong. Ketika lihat mendung ya, wah hujan nih, wah sial nih nanti, banjir, dan itu yang kita pikirkan. Tapi harapan kita, ya Allah hujan rahmat ini pasti. Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan kami yang harapkan, insya Allah jadi baik. Kalau sudah mungkin mendung ini, wah rusak semua ini, dagangan gak akui, wah ini sial, wah ini sudah suzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap turun hujan pasti kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan namanya setiap hujan itu baik. Ada semuanya hikmah di balik itu. Kalau enggak kita tahu hikmahnya, berarti itu sudah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya muslim harus terima taslim apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, kalau hujan sudah berarti itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu harus manggil rara, bisa yang pawang hujan bahlul itu, oh ini masukkan juga. Itu bukan itu masalahnya, tapi yang namanya hujan enggak atau apapun yang terjadi atau apapun yang akan terjadi itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Taslim itu lebih bagus. Kita terima apapun yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sama kita, pasti setelahnya itu kita mendapatkan bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena taslim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian istijabatul doa selain hujan itu indah ketika bainal adzanain, antara adzan dan iqamah, itu termasuk istijabatul doa. Dari azan sampai kita nunggu, biasanya sholat sunnah dulu, sampai iqamah itu termasuk waktu dijabahnya doa. Karena itulah di waktu itu jangan disibukkan kita main HP dan yang lain. Tapi apa harapan kita sama Allah, minta urusan dunia, urusan akhirat. Tapi lebih baik, lebih banyak itu kita urusan akhirat. Karena yang namanya dunia Allah kasih
siapapun mau muslim mau kafir Allah kasih yang namanya dunia, tapi kalau masalah akhirat tidak Allah kasih kecuali hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu dipikirkan masalah dunia, tapi harus usaha memang, tapi yang namanya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu muluk-muluk bahasa. Terkadang kita sholat tahajud tahan jam 2 bangun. Sholat tahajud 4 rakaat, 10 rakaat. Nangisnya tuh, ya Allah, duit. Itu murah bahasanya, murahan bahas. Kita minta sama Allah itu sesuatu yang murahan sebenarnya. Karena dalam hadis kan, kalau seandainya dunia kan, laukan nanti dunia inallah janaha ba'udatin masa minha kafiran syubhatan. Kalau seandainya dunia ini dan sisinya itu di sisi Allah bagaikan sayap nyamuk, maka orang kafir tidak Allah kasih minum. Bahasanya itu Allah kasih rezeki mereka itu kalau seandainya dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat siapa yang kaya sekarang? Siapa yang kaya sekarang? Yang punya pabrik di sini siapa? Orang kafir banyak. Kafir. Pernah mereka sujud sama Allah? Pernah mereka sholat tahajud? Pernah mereka sholawat? Tapi kok lancar aja rezekinya. Jadi jangan gambar kalau ulun di ibadah, kalau saya ibadah dilancarkan ibadah, jadi lancarkan urusan dunia duit lancar. Itu kafir itu sholat tidak pernah, jidat tidak pernah, satu kali pun cukup di masjid toh lancar-lancar aja. Jadi bukan itu yang kita tuh. Tapi terkadang kita sudah susah-susah sholat itu luar biasa kan, sholat tahajud. Kemudian kita minta sesuatu yang murahan, itu tidak bagus. Minta dong yang besar-besar ini. Allah aku minta istiqomah, besar itu. Nggak ada yang bisa. Siapa yang mampu karena istiqomah? Sulit istiqomah. Terkadang kita nggak terlintas di dalam hati Allah, berikan saya ini istiqomah di dalam perbuatan baik. Kalau saya sudah hijrah, sudah tahu yang benar, jangan pernah digoyangkan lagi. Itu besar di sisi Allah SWT. Bukan cuma minta duit. Bayangannya cuma duit. Kalau orang yang cuma mikirin duit, maka biasanya duit kan duitnya dimakan. Maka harga dirinya nggak beda sama yang keluar dari perut. Harga dirinya nggak beda dari perut. Jadi cuma mikirin duit. Tapi pikirkan istiqomah, bisa jaga sholat lima waktu, bisa selalu dalam hal-hal baik istiqomah. Itu yang harus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dunia cukup minta ya Allah mudahkan, lancarkan urusan dunia ini. Tidak perlu harus ngeyel harus kita minta itu terus terlalu murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu waktu di dalam istijabatul doa. Jadi jangan lewatkan ketika hujan dan ketika antara azan dan iqamah banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita bahas sedikit tentang Saudara Razi tadi membahas tentang silaturahmi dan masalah zina, memutus silaturahmi dan masalah zina. Silaturahmi ini luar biasa sampai di dalam hadis Nabi SAW menggambarkan nanti silaturahmi ini rohim. Rohim itu artinya hubungan saudara yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Baik kalau hubungan suami istri dengan talak, dengan perceraian putus. Tapi kalau silaturahmi kamu ini miskin, bukan saudara gue, nggak bisa. Habis putus saudara nggak bisa, nggak ada. Kamu ini nggak amanah, bukan saudara lagi, nggak bisa. Tetap walaupun gimana, rahim itu akan terus bersama, karena itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Silaturahmi keponakan sama pamannya, keponakan sama bibinya, itu silaturahmi, ada rahimnya, ada hubungannya, nggak bisa putus. Itu keluarga. Kakak adik itu silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi penting. Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya menggambarkan nanti rahim itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, man wasalani wasilhu wa man qatahu iqtahu. Ya Allah, kalau siapapun yang menyambung silaturahmi maka sambunglah dia ya Allah. Artinya sambunglah dengan rahmat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia memutus silaturahmi maka putuskanlah dia dari rahmat. Sampai pernah Nabi SAW pernah bukan mau usir, tapi Nabi SAW tahu ada sahabat yang lagi bermusuhan dengan pamannya. Jadi Nabi SAW menggambarkan, coba siapapun yang lagi berputusan silaturahmi coba pergi dari sini. Ngumumkan sama sahabat-sahabat. Nabi tidak langsung nembak. Itu adabnya Nabi SAW. Kalau beliau ada sahabat yang salah, dia nggak tembak langsung. Kalau ini nggak boleh, bukan kayak gitu. Tapi Nabi menggambarkan apa? Nanti dari kita ini coba pergi orang yang memutus silaturahmi. Kenapa? Takutnya rahmat Allah turun nggak jadi gara-gara si fulan tadi. Rahmat Allah mau turun sama kita gara-gara ada orang yang memutus silaturahmi, rahmat itu balik lagi. Sebab orang yang memutus silaturahmi siapa ya? Kakak sama adik. Terkadang masalah-masalah kecil di zaman sekarang, apalagi masalah duit ya, masalah waris. Gara-gara waris kakak adik berantem, gara-gara waris mertua sama mantu berantem. Padahal kalau di dalam secara umum saja kita ini dibolehkan untuk memboikot, maksudnya musuhan sama orang muslim yang lain itu cuma 3 hari. Biasa yang namanya hidup bertetangga, yang namanya hidup sama-sama itu ya terkadang ada cekcok, ada musuhan misalkan, atau ada salah kata. Itu cuma diizinkan sama Nabi 3 hari. La yahdiru mu'min akhahu fawqa thalathati ayyam. Kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari musuhan ya tidak apa, masih wajar, masih jangan cekcok. Setelah 3 hari nggak teguran, bahaya. Jadi yang memutuskan silaturahmi harus cepat-cepat maafan. Bukannya harus nunggu lebaran, lama setahun sekali. Enggak, 3 hari nggak boleh lebih. Kenapa pentingnya yang namanya hubungan? Nah itulah manfaat daripada silaturahmi. Nabi SAW mengatakan, man arada ayat sutalahu fi rizqihi wa yusa'lahu fi athari falyasil rahimahu wal yabir walidayhi. Nabi SAW, siapa yang mau panjang umur, rizkinya banyak. Ada nggak yang di sini pengen rizkinya banyak, umurnya banyak? Atau sebaliknya, ada nggak yang di sini pengen umurnya pendek, rizkinya seret? Nggak ada. Pengennya rizkinya luas, banyak, umurnya banyak. Kata Nabi juga, kalau pengen umur panjang, rezekinya luas. Kata Nabi, silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Mafhum itu mantuk namanya dalam hadis atau ilmu balaghah. Ada yang dikatakan dan ada yang dipahami. Yang dikatakan di situ, kalau seandainya pengen rezeki lancar, pengen umur panjang. Yang bisa kita pahami berarti kalau melanggar 2 ini berarti bisa-bisa rezeki kita seret dan umur kita pendek. Artinya kalau kita
memutus silaturahmi dan tidak berbakti kepada orang tua, maka yang kita bisa pahami dalam hadis tersebut, maka bisa memendekkan umur dan rezeki bisa selesai. Pernah salah satu nabi dikabarkan dulu oleh malaikat Israel. Jadi para nabi ini itu istimewa. Para nabi itu istimewa. Wa fadlul malaikah dalam aqidatul awam, yang namanya para nabi itu lebih afdal daripada malaikat. Jadi siapa makhluk Allah yang paling afdal? Nabi, baru malaikat. Jadi kalau siapa yang lebih tinggi kedudukan di sisi Allah, para nabi dulu. Setelah nabi semuanya, barulah malaikat. Karena itulah kalau para nabi, kalau mereka ingin dicabut nyawanya, itu malaikat Israel izin dulu. Datang dulu sama nabi tadi. Hai nabi, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu di waktu ini. Subhanallah, ada salah satu anbiya yang namanya jumlah nabi tahu nggak berapa? Jumlahnya rasul berapa? Kalau yang wajib diimani dalam Al-Quran cuma 25. Kalau sebenarnya nabi dan rasul itu ada 313. Ada 313. Banyak nabi. Pernah dengan Nabi Syekh, pernah dengan Nabi Sam'un, banyak nabi-nabi dan rasul mereka. Maka dia mengatakan Dzulqarnain itu nabi dan rasul. Jadi banyak, bukannya 25 aja, ada 313 rasul. Kalau nabi lebih banyak lagi. Nabi ada dikatakan di Aqidatul Awam sekitar 140 ribuan. 140 ribu. Karena zaman diceritakan dalam Al-Quran waqurunan baina dzalika katsir, dan zaman itu sangat panjang. Jadi dari zaman Nabi Allah Adam sampai kita ini tak tahu sudah berapa ribuan tahun. Makanya daripada anbiya nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini ada salah satu nabi yang didatangi malaikat Israel minta izin, saya mau cabut nyawa. Subhanallah, nabi karena mau dicabut nyawanya tahu di waktu ini, maka nabi itu maaf-maafan ke keluarga-keluarganya, keliling silaturahmi, saya mau pamitan, tentang keluarga ini, saya mau minta maaf kalau ada salah. Sudah keliling ke teman-temannya, ke keluarganya. Subhanallah, ketika waktunya tiba, malaikat Israel tidak datang. Lama sampai dia mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Kenapa waktunya diundur? Bukan sesuai yang dijanjikan. Lalu malaikat Israel setelah beberapa waktu yang lama, malaikat Israel datang lagi mengabarkan, dulu memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kamu ini meninggal di waktu ini, tapi karena kamu silaturahmi keliling-keliling, subhanallah, Allah panjangkan, tambahkan umur. Itu berkat silaturahmi. Jadi silaturahmi itu panjangin umur, meluaskan rezeki. Jangan mau silaturahmi itu kalau punya hajat aja. Kalau punya hajat sama keluarga, datangin, mau minjem duit, jangan datangin keluarga itu karena silaturahmi. Kita datang menjenguk, nanya aja, kalau bisa bawa hadiah. Itu manjangin umur, meluaskan rezeki. Kemudian masalah berbakti kepada orang tua, itu juga manjangin umur, meluaskan rezeki. Kalau seandainya dia hidup, masih hidup, maka berbakti dengan menyenangkan hati. Kalau seandainya sudah meninggal, maka diajarkan oleh Nabi SAW membaca Rabbi firli wali walidayya 5 kali
Rabbi firli waliwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis mendengar adzan. Jadi setelah doa adzan, Allahumma rabbana pertama sudah selesai. Terakhir tutup dengan Rabbi firli waliwalidayya, baca 5 kali. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini faqad adda syukrahuma. Kalau orang yang membaca Rabbi firli waliwalidayya, maka dia sudah menunaikan syukur kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, jadi doakan. Kalau nggak bisa habis azan, maka setiap habis sholat fardu. Kalau bisa dua-duanya, habis azan baca, habis sholat baca. Itu termasuk kalau kita berbakti kedua orang tua, kita nggak lupa dengan doa kepada orang tua, istighfar kepada mereka. Itu sebab kita memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Sebaliknya, yang mafhum yang kita bisa pahami dari hadis itu, kalau kita lupa dengan orang tua kita, nggak berbakti kepada mereka ketika hidup, atau melupakan mereka, istighfar kepada mereka ketika mereka meninggal, jangan salahkan kalau seandainya rezeki kita sempit, umur kita nasallallahu alaihi. Kemudian kita tadi membahas juga tentang zina. Itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak katakan jangan zina, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan jangan dekati zina. Artinya mendekati saja jangan. Karena kalau sudah mendekati, itulah sebab orang terjadi perzinahan. Artinya mendekati sesuatu muqaddimah yang awal-awal. Pertama lirik-lirikan dulu. Pertama lirik-lirik sepi, baru terjadi. Karena itulah rentetan ini, sebelum terjadinya zina, rentetan ini pun sudah yang dinamakan zina. Karena itulah dijauhkan. Terkadang kita ini majelis, pergi majelis, tapi kita terkadang tidak peduli dengan adik kita. Kita tidak perlu peduli dengan anak kita. Terkadang mereka keluar dari rumahnya untuk terjadinya perzinahan. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Sudahlah, sudah setengah dengan sudah wajah puyuh. Wajah kalau zaman batu dulu kayak batu biasa, kayak kelaparan kedinginan. Iya. Allahu Akbar. Tapi intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, karena kita sudah mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatkan ilmu yang kita dengar, kita bisa amalkan, insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita daripada perbuatan maksiat, khususnya anak-anak kita. Ada amalan di dalam kitab Tadhkirul Mustafa. Dalam kitab Tadhkirul Mustafa dikatakan, siapa yang membaca di ubun-ubun anaknya ketika tidur, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis surat Al-Qadar, baca di ubun-ubunnya. Anak-anak kita perempuan, laki-laki semuanya kita baca di ubun-ubunnya, dan alam nasyrah laka sadrak di dadanya sambil dipegang dadanya. Ini insyaallah ini anak enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perzinahan. Di anak-anak kita atau adik-adik kita atau keponakan kita, mereka lagi tidur, baca. Bukan baca sekali dua kali, baca terus setiap malam. Insyaallah ini anak dijaga, atau cucu kita juga nggak apa-apa. Atau kita ajarkan sama anak kita, suruh bacain cucunya. Nah ini semuanya insyaallah bermanfaat. Ini insyaallah anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perzinahan. Karena subhanallah luar biasa yang namanya internet sekarang, apa yang nggak bisa dilihat,
apa yang nggak bisa dijelajah sekarang di internet. Siapapun bisa dikontak. Yang jauh jadi dekat, yang tertutup jadi kebuka sekarang ini. Jadi harus kita jaga, khususnya anak-anak kita dulu, keluarga kita dulu, khususnya daripada awal-awal mukadimah yang namanya perzinahan dan sampai mereka untuk mendekati daripada hal-hal yang bermaksiat yang bisa mencabut keimanan mereka daripada tubuh mereka. Insyaallah kita semua Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita agar selalu menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, dan selalu membantu daripada keluarga-keluarga kita yang kesusahan. Dan insyaallah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.